Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan suatu pujian. Kita mau katakan bahwa dalam setiap kehidupan, dalam setiap hal dalam kehidupan kita hanya mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kita katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku.
mau katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bapa di surga, kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, karena kuasa-Mu kami boleh hidup, karena anugerah-Mu kami boleh hidup Tuhan. Kiranya persembahan pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan mengajarkan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tema pada saat ini, saya mengambil tema yaitu top 2. Ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Kita banyak melihat, kita banyak mendengar banyak orang-orang top ya. Nah, apa sih top itu? Yang pasti, orang top atau produk yang top itu pasti unggul dari kelompoknya, itu sudah pasti. Ya. Kemudian pasti dia menjadi top itu melalui penyaringan, itu sudah pasti. Dan orang atau produk yang top ini pasti pilihan, bukan sembarangan. Ya, kita mau belajar tokoh Alkitab, tokoh yang top di kelompoknya. Mari, sore hari ini kita akan bersama belajar mengenai siapakah yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Mari kita akan membaca Bilangan 32 ayat 11 sampai 12, saya minta dibacakan. Bilangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, kita akan belajar mengenai dua orang top. Pada saat itu diminta untuk mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita akan belajar dari kedua sosok top ini. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana orang ini sangat tangguh. Ya, kita akan lihat latar belakang dari kedua orang ini. Jadi Yosua dan Kaleb ini, dia dipilih di antara orang-orang Israel. Ya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, jumlahnya 600.000 orang laki-laki.
total sekitar 2 juta orang. Nah, mereka terpilih dari sekian banyak orang. Ya. Dari sekian banyak orang kemudian mereka disaring lagi. Ya. Nah, pada waktu itu Musa menyampaikan bahwa orang Israel harus memilih 12 pengintai dari masing-masing suku, harus setor 1 orang. Ya. Nah, kemudian mereka mengusulkan si A, si B. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari pilihan orang-orang Israel. Mereka mengirim dari 12 suku. Ya. Di manakah Kaleb? Kaleb adalah wakil dari suku Yehuda. Kemudian Yosua itu wakil dari suku Efraim. Nah, kalau di sini kita lihat nama Yosua tidak ada, tetapi sebetulnya Yosua adalah Hosea bin Nun. Yosua ini adalah wakil Musa, dan pada waktu itu Musa memberikan nama baru kepada Hosea. Ya. Musa memberikan nama baru yaitu Yosua bin Nun, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Hosea atau selanjutnya dipanggil menjadi Yosua, dan sejak saat itu terus dipanggil namanya menjadi Yosua. Yosua dan Kaleb ini orang-orang yang sangat tangguh. Dan pada akhirnya nanti kita akan lihat mereka adalah orang-orang yang usianya di atas 20 tahun yang bisa masuk negeri perjanjian. Sekilas kita akan melihat tanah Israel itu seperti apa. Ya. Tanah Israel itu subur. Ya. Kalau saya cek dari data, luasnya itu lebih kecil dari Jawa Tengah. Kalau Israel luasnya 22.145 km persegi, Jawa Tengah 32.901 km persegi. Jadi kecil. Tapi ini adalah bangsa yang sangat kuat, negara yang sangat kuat, dan itu janji Tuhan sampai saat ini mereka adalah bangsa dan negara yang kuat. Kalau bangsa lain ada yang punah, tetapi bangsa ini tetap, karena janji Tuhan bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang kuat. Karena ini adalah bangsa kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, dan ada hingga saat ini. Mari kita akan lanjutkan mengenai perjuangan dari 2 orang top ini. Kita mau baca sama-sama dari Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Kita sudah baca mengenai perjuangan dari dua orang pilihan ini. Tapi sebelum kita melihat lagi ayat ini, saya ingin sampaikan bahwa Yosua dan Kaleb ini adalah usianya kira-kira pada waktu mereka ditugaskan untuk mengintai itu sekitar 40 sampai 45 tahun. Mereka sebaya. Juga orang-orang lain yang menjadi pengintai itu usianya sebaya. Mereka diminta untuk mengintai ke tanah Kanaan dan mereka sudah diberikan gambaran, tolong dicek di sana. Ya, bagaimana kondisi dari tanah Kanaan? Bagaimana penduduknya, bagaimana kotanya, mereka sudah diberikan gambaran pada saat mereka akan berangkat untuk mengintai. Nah tentunya pada waktu mereka mengintai ke sana, itu enggak bergerombol ya. Kalau bergerombol pasti ketahuan. Mereka pastinya masing-masing punya strategi untuk melihat kota ini. Mereka punya strategi masing-masing. Tapi satu tujuan mereka adalah mengintai bagaimana kondisi dari tanah Kanaan yang akan mereka masuki nanti. Karena ini tanah perjanjian. Nah, sebetulnya pada saat Musa memerintahkan mereka memilih 12 orang pengintai ini, inisiatifnya dari orang-orang Israel, bukan dari Tuhan. Karena dari awal Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan disertai sejak keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Tuhan sudah janjikan itu. Mereka akan disertai pada waktu siang dengan tiang awan dan pada waktu malam dengan tiang api. Inisiatif untuk memilih orang-orang pilihan ini adalah dari mereka. Dan Tuhan mengizinkan itu. Nah, akhirnya mereka masuk, mengintai ke sana dengan triknya sendiri-sendiri, dengan strategi mereka sendiri, bagaimana mereka melihat Kanaan ini, kota perjanjian ini. Setelah mereka melihat selama 40 hari, akhirnya mereka kembali. Mereka membawa laporan masing-masing dengan antusias. Ya, mereka datang kepada Musa, Harun, bahkan kepada seluruh orang Israel. Mereka antusias menyampaikan laporan itu. Laporannya ada 2 versi. Ya, kita melihat laporannya ada 2 versi. Jadi yang 10 orang melaporkan yang pertama, dikatakan di sini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu. Ke negeri yang dimana kami disuruh melihat. Memang, nah ini di sini dikatakan, ditulis di ayat 27, tadi kita sudah baca. Kami sudah melihat kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya, mereka bawa hasil. Karena memang Musa pesan nanti bawa hasilnya ya. Pada waktu selesai mengintai, bawalah hasilnya. Supaya kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan mereka bawa hasil. Hasilnya kualitasnya kualitas yang super. Bahkan pada waktu itu anggur yang dibawa itu sampai dipikul 2 orang. Artinya super ya. Jadi hasil dari tanah Kanaan ini adalah produk yang super. Ya. Kemudian dari awal kita lihat, kita baca, mereka mengatakan memang negeri ini berlimpah susu dan madunya. Ya. Hanya
Nah, ini mulai. Ini yang 10 orang ya. Ini yang 10 orang melaporkannya hanya bangsa yang diam di situ kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dan seterusnya. Nah, 10 orang ini melaporkan, ya kami sudah masuk, kami sudah lihat. Tapi saya takut dengan orang-orang di sana. Karena mereka melihat orangnya tinggi besar, bahkan raksasa. Tapi mereka sebetulnya hanya melihat sepintas. Tidak semua orang di sana orang raksasa. Mereka sudah ketakutan dulu, sudah gentar dulu pada waktu itu. Ya, nah kita lihat nanti perbedaan antara 10 orang pengintai dengan 2 orang pilihan. Kita akan lihat sebentar ya. Kita akan baca lagi. Kemudian setelah 10 orang ini menghadap Musa, Harun dan orang Israel. Mereka dengan antusias melaporkan, tetapi ada ketakutannya, ada enggak yakinnya mereka bisa masuk ke negeri perjanjian. Nah, pada waktu itu akhirnya Yosua dan Kaleb menenteramkan bangsa Israel. Dia katakan, 2 orang pilihan ini katakan, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab pasti orang-orang yang di sana akan kita kalahkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 10 orang ini jadi provokator. Mereka istilahnya ngompor-ngomporin ya, nggak bisa, kita kalah pasti, orang-orangnya kuat, raksasanya banyak. Ini laporan dari 10 orang pengintai. Ya, mari kita akan baca bagaimana kita melihat laporan dari 2 orang top, 2 orang pilihan, dari 12 pengintai. Kita akan lihat, kita akan baca Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kita lihat spirit dari orang pilihan. Dari 2 orang top ini kita lihat. Mari kita mau baca sama-sama Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Kita belajar dari orang pilihan ini, spirit mereka. Saya bacakan ayat yang ke-6. Dari Bilangan 14, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kalau orang Israel pada waktu itu mereka mengoyakkan pakaiannya, orang di sekelilingnya tahu. Pasti ada sesuatu. Contoh, Yakub. Pada waktu itu dia mendapat kabar anaknya Yusuf hilang. Yakub mengoyakkan pakaiannya karena dia sangat sedih. Ya, kemudian yang kedua Ayub. Waktu mendengar anak-anaknya meninggal, dia juga mengoyakkan pakaiannya. Karena mengoyakkan pakaian ini bisa orang lain, dengan mengoyakkan pakaian, orang lain melihat orang ini bisa jadi putus asa, bisa jadi sedih, bisa jadi marah. Nah, di sini kita lihat
Yosua, dia mengoyakkan pakaiannya. Karena apa? Dia sebetulnya saat itu sangat marah. Karena rekan-rekannya yang 10 pengintai ini memberikan laporan yang tidak sesuai. Negatif laporannya. Tetapi kita lihat Yosua dan Kaleb, dia memberikan laporan yang luar biasa. Ayat 7, kita baca lagi ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb, dia positive thinking. Dia dengan tegas katakan luar biasa baiknya. Tapi kalau kita baca tadi, 10 pengintai katakan apa? Pakai namun Bapak Ibu. Iya, benar, kata 10 pengintai. Benar, memang negerinya luar biasa. Beda. Ya, kita lihat perbedaan antara 10 pengintai dengan 2 orang top ini. Mereka dengan yakin katakan luar biasa. Pasti kita bisa mengalahkan. Nah, itu yang pertama. Kita bisa belajar dari 2 orang pilihan ini ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-8. Yosua 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua memberi pesan kepada kita, jika Tuhan berkenan. Artinya, kita harus menyenangkan Tuhan dari diri kita. Ya. Nah, Yosua ini berpesan pada saat itu dia berkata, dia menyampaikan pesan di antara orang banyak. Dia enggak takut. Walaupun orang-orang sudah teriak-teriak. Ya. Karena mereka lebih pro kepada yang 10 orang. Tapi dia enggak takut. Pantang menyerah. Ya, dan dia memberikan pesan ini. Asal Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, pasti kita bisa masuk. Ya, kemudian kita baca ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Apa pesan dari ayat yang ke-9? Hanya janganlah kamu memberontak kepada Tuhan. Artinya kita harus taat. Jangan memberontak. Memberontak itu kalau secara gampang kita bisa mengatakan memberontak itu berontak ya. Atau kalau anak kecil disekep sama orang tuanya dia berontak gitu ya. Nah, berontak di sini punya arti yang cukup banyak. Bisa berontak karena apa? Marah. Marah itu sudah dikategorikan memberontak. Tidak ikut perintah. Itu memberontak. Menyeleweng. Ya. Nah, kita belajar dari sini, Yosua menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, kita bisa masuk ke negeri itu, asal jangan memberontak. Artinya harus ikut perintah Tuhan. Tuhan sudah perintahkan dan Tuhan selalu menyertai. Kamu gak usah takut asal kamu jangan memberontak. Ikuti perintah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Nah, selanjutnya. Kita akan lanjutkan untuk ayat yang ke-9. Selanjutnya adalah, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Tadi laporan dari 10 pengintai,
orangnya besar-besar, raksasa. Kita nggak berani masuk ke sana. Oke, tetapi dua orang ini optimis. Mereka optimis, pasti aku bisa masuk ke sana. Dia katakan kepada semua orang, pasti kita bisa masuk. Dia optimis ya. Mari kita mau baca satu ayat yang mana dia pegang ayat ini sehingga dia yakin, dia optimis. Kita baca Ulangan 1 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Yes, dua orang ini peka, dia tahu Tuhan sudah janjikan negeri ini buat mereka, sehingga dia optimis. Dia nggak takut, dia tetap pegang janjinya Tuhan. Kalau kita lihat 10 orang dengan 2 orang, mayoritas biasanya lebih menang, suaranya lebih kencang. Tapi 2 orang ini nggak takut. Dia tetap pegang janji Tuhan, dia yakin, dia optimis. Tuhan sudah janji, pasti aku bisa masuk. Apapun tantangannya, aku bisa masuk. Inilah 2 orang top, 2 orang pilihan yang punya spirit yang luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu, kita mau belajar dari orang pilihan ini. Dia punya andalan. Kita baca lagi Ulangan 1 ayat yang ke-30. Ulangan pasal 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ya, dia nggak takut karena dia punya andalan. Karena Tuhan sudah janji, aku menyertai engkau kemanapun, waktu perang, waktu di padang gurun. Itu janji Tuhan dan dia punya andalan itu. Nah, 2 orang ini, dia peka, dia pegang janji Tuhan, sehingga dia nggak takut. Dan pada saat mereka selesai menyampaikan laporan ini, apa yang terjadi? Mereka dilempari batu. Tapi tetap mereka nggak takut. Dia nggak begitu orang-orang teriak marah, dia nggak kecil hati. Dia tetap berjuang. Dan pada saat orang Israel marah, Tuhan datang dan menghukum mereka. Ya, dari sini, dari 2 orang top ini kita boleh belajar bagaimana dia orang yang luar biasa. Dia selalu optimis. Apa tantangannya? Optimis dia. Ya, dia punya andalan. Dia nggak takut karena Tuhan menyertai dia. Nah, Tuhan waktu itu akhirnya menghukum orang Israel karena mereka nggak taat. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, orang yang usianya 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi 2 orang ini dia usianya lebih dari 20 tahun ya, tadi saya sebutkan 40 tahun dia yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Masih ada orang yang ngeyel Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu nggak bakalan, yang usianya saat ini 20 tahun ke atas nggak bakalan masuk ke tanah perjanjian, tapi masih ada orang yang ngeyel, mereka nerobos masuk.
berusaha untuk masuk kota perjanjian dan akhirnya mereka mati. Dan apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan benar-benar marah pada saat itu, kalau mereka mengintai 40 hari, maka untuk mencapai tanah perjanjian bukan 40 hari lagi. 1 hari dihitung 1 tahun, menjadi 40 hari. Karena Tuhan melihat pada saat itu bangsa ini benar-benar mereka itu tidak menurut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dibantah, apa yang Tuhan katakan dilawan. Akhirnya Tuhan katakan gak ada yang bisa masuk yang usia 20 tahun ke atas kecuali 2 orang ini, 2 orang pilihan ini yang bisa masuk ke sana. Nah, kita belajar Bapak Ibu dari Kaleb dan Yosua. Mereka adalah orang-orang yang tangguh. Mereka orang pilihan. Bagaimana kita saat ini mengekspresikan spirit mereka di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai anak apa yang kita bisa ambil dari spirit mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa. Dan janjinya bagi kita. Kita baca Matius 28 ayat 20. Mari kita akan baca bersama. Mohon bantuan untuk dibaca. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus janji kepada kita dari ayat ini bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, ada orang-orang di situ yang ragu-ragu. Dan Tuhan Yesus sampaikan ini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau di antara kita ada yang ragu-ragu atas penyertaannya, atas pemeliharaannya, mari kita mau buang keraguan itu. Karena janjinya ya dan amin. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Asalkan kita tidak memberontak. Kita mengikuti perintahnya, kita menjadi orang pilihan, kita menjadi teladan di sekeliling kita, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Allah yang menyinari wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami,
Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dan semua yang percaya mari kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.